Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah masuk semua? Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Dengan duduk siapnya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Yang tidak masuk siapa ya? Akbar. Kenapa nggak masuk itu? Sebelum kita mulai pelajaran praktikum hari ini, perlu diperhatikan untuk kegiatan saat menggunakan komputer ya. Mau bawa makanan dan minuman, kemudian mengatur jarak pandang dengan monitor. Jarak pandang standar optimal ya, itu 50-an cm. Jangan sampai begini, jangan sampai dekat begini. Nah, kemudian duduknya sebaiknya tegak. Kita akan mempelajari tentang analisis data, tentang pengolahan data dasar. Pengolahan data dasar. Capaian pembelajarannya pada akhir fase D, peserta didik mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis secara efisien, terstruktur dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data. Jadi pengolahan data dari situasi konkret sehari-hari, dari kegiatan sehari-hari yang berasal dari sumber data dengan menggunakan perkakas TIK ataupun manual. Jadi menggunakan TIK maupun manual. Tujuan pembelajaran umumnya bisa menggunakan aplikasi berupa angka dengan aplikasi Microsoft Excel. Kemudian menganalisis data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolah data angka yaitu Microsoft Excel. Kemudian tujuan pembelajaran hariannya mengetahui pengertian data, memahami data, dan menganalisis data. Setelah itu menggunakan aplikasi pengolah data ini dengan baik. Ini tujuan hariannya. Kemudian menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Itu tujuan pembelajaran hariannya. Untuk pembelajaran kali ini, jadi ini nanti kita akan praktik dengan mengolah data dari kegiatan sehari-hari dengan menggunakan LKPD atau lembar kerja yang sudah saya sediakan. Ini. Dan pengerjaannya nanti kalian berkelompok. Jadi kita bentuk kelompok. Kemudian pengerjaannya secara berkelompok. Setelah itu melakukan diskusi, kemudian mengisi data LKPD di sini dan online. Untuk linknya nanti saya sediakan. Setelah itu, setelah pengerjaan LKPD selesai, kalian praktek dengan aplikasi. Setelah praktek dengan aplikasi, hasil pengolahannya nanti ditulis lagi di sini. Ini sudah ada petunjuknya. Hasil pengolahannya ditulis di sini. Kemudian nanti yang terakhir presentasi, kemudian refleksi. Prosesnya dari awal sampai akhir tahu ya. Materi, diskusi, isi LKPD, kemudian praktek Excel, setelah itu presentasi, refleksi, gitu ya. Nah, sebelum berlanjut kita mengerjakan pretest dulu. Pretestnya pakai quizzes. Join dengan quizzes. Aku cek dulu untuk linknya. Quizzes. Oke, Tama, senyum-senyum Tama. Excelnya dibuka saja ya, sambil nunggu. Kemudian baris ini yang begini, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Data sekarang, pengertian dari data. Dari belakang kelihatan? Data adalah data itu berupa fakta. Ketika dikumpulkan bisa diolah untuk menjadi sebuah informasi yang berguna. Nah ya. Kemudian analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi. Sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan, terutama masalah penelitian. Kemudian ada perbedaan antara rumus dan fungsi nanti. Rumus adalah instruksi untuk memproses menghitung data. Contohnya di sini. Dengan perhitungan aritmatika. Tahu aritmatika? Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah sebelum memasukkan rumus atau fungsi di Excel harus terlebih dahulu diberi tanda sama dengan. Sebelum mengisi rumus harus diberi tanda sama dengan dulu. Sama dengan C2 plus D2 sama dengan begitu. Dan tidak ada spasi. Ini untuk perubahan simbol aritmatika, untuk tanda plus tetap, minus tetap, tanda perkalian diganti dengan tanda bintang, kemudian pembagian titik 2 menjadi slash, kemudian untuk pangkat menjadi samping di atas itu apa ya namanya, petik di begini, jarang-jarang dipakai. Kemudian untuk fungsi merupakan preset itu apa ya, preset dari rumus formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula. Kalau biasanya untuk penjumlahan itu kan harus berurut banyak ya, A plus B plus C plus D plus E dan seterusnya. Untuk menyederhanakan formula sehingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya lebih mudah dikerjakan. Fungsi adalah rumus yang telah didefinisikan, itu sudah ditetapkan ya, untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Jadi fungsi statistik, ada fungsi teks. Sebenarnya ada banyak sekali formula di Excel. Ada statistik, digunakan untuk menghitung jumlah tertinggi, terendah, rata-rata, dan jumlah data yang ada. Kemudian fungsi teks itu digunakan untuk pengolahan teks di Excel. Misalnya untuk mengambil dari kiri, dari kanan, dari tengah, di tengah, dan seterusnya. Mengatur teksnya. Contoh fungsi teks yang ada, ini yang pertama adalah sum, kemudian max, min, average, dan count. Sum adalah jumlah nilai, max nilai tertinggi, minimal apa? Nilai terendah. Kalau average rata-rata. Untuk count yaitu menghitung banyak data. Ini sudah sama. Logika if digunakan apabila dalam sekumpulan data terdapat kondisi tertentu, misalnya apabila nilai lebih dari 70 maka lurus, kurang dari 70 maka remedi. Penulisannya begini. Nanti kita praktek dulu. Saatnya berlatih. Ayo kita buka aplikasi Microsoft Office Excel. Tak bukakan dulu Office Excel-nya, tadi sudah buka. Ini dimatikan dulu. Oke, ke Excel-nya. Kita praktek. Masih ingat cara menggunakan Excel? Masih. Oke, kita coba praktek di sini. Biar besar ya, tak tambahin magnifier. Tak tambahin lensa pembesar. Sama seperti biasanya. Presentasi untuk masing-masing kelompok. Jadi kita bentuk kelompok. Kelompoknya itu ada 8 kelompok ya. 8 kelompok dibagi isinya berarti 44. Iya caranya. Gini saja biar bisa diskusi di gang ya. Di sini, ini di sini, ini di sini. Nah itu sama siapa terusan?
Nih, empat pas. Empat pas. Di sama sebelahnya, empat pas. Di sini sama belakang nol ya. Oke. Bisa? Ya? Sekarang namanya Twitter itu ganti X nih Pak. Sekarang ganti Pak. Apa? Kan nama itu langsung. Itu contohnya. Nah, itu datanya, pengelompokannya dilihat dari ini. Ini kan bisa dikelompokkan untuk datanya kan? Ini isinya apa? Dan menggunakan perolehan suara ketua ANEL berturut-turut yaitu 1 Eka, 2 Nathan. Ini kan? Nah, yang pengelompokannya berdasarkan apa di sini? Di sini di siapa, di sini di siapa? Di Excelnya nanti kira-kira bayangannya Kalau hari ini nggak harus jadi. Di sini dulu, diisi di sini dulu. Terus presentasinya pakai apa? Mana? Lampunya mana? Makanya ini di sini dulu. Makanya ini diisi dulu. Diisi di sini. Berdasarkan ini. Ya Pak nanti. Di sekarang. Ininya nanti malam. Iya. Ya apa Pak? Ini dulu. Ininya nanti di sini dulu. Pak. Makan lah. Iya. Sini apa? Bisa di sini minggu saja. Berarti di sini minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, benar kan? Di sini bisa berarti isinya enggak. Data yang ada di sini apa boleh? Setahunmu. 1 minggu 1 18.000. Berarti di sini isinya minggu 1 2 3 4. Di sini berarti aku mau kasih nilai dulu. Ya. Nilai daftar nilai semester. Disimpan. Save. Ingat-ingat ya dokumen. Udah. Ya. Audita. Cek. 8E 8F 7E 7F. Audita. Sedangmu oke aneh. Salah no. Ini benar. Audita Alfaturisa. Udah. Kosa.
Oh, belum ada di sini kah? Si. Yang sudah nanti dikirim ke sini. Angkat link. Oh, belum tak masukkan sini, sorry. Tak kirim ke. Bentar. Nggak apa-apa kalau sudah dikunci. Tarik di pojokan. Sudah. Cara apa? Bentar. Oh, kualik. Ayo, ada yang presentasi dulu. Bentar, ini tak matikan dulu. Udah, Pak. Udah. Ya, bisa diperhatikan dulu. Ya, Mbak, bisa mulai, Mbak. Selamat wabarakatuh. Mas, pegang ini. Yang ngerjakan ini. Oh. Jangan bergerak. Juni 151 cm, Tata 162 cm, Agus 170 cm, Nasya 145 cm, dan Mulia 166 cm. Dan akan berkata juga untuk memberikan laporan keseluruhan kerjanya siswa berikut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya hasilnya ya. Untuk data 1 nama Doni Tata Agus Rasa Mulia, kemudian dikelompokkan dari tinggi badan, kemudian untuk pembuatan rumusnya average max. Ini harusnya benar ya. Ya, harusnya benar. Tapi kenapa salah ya? Harusnya benar itu, kebalik mungkin. Nilai tertinggi, nilai terendah rata-rata. Oh ya benar ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk tim TikTok ya. Oh ya, jangan lupa untuk ini, untuk hasil Excelnya dikirim melalui, di sini ada link drive untuk pembelajaran hari ini yang kita pelajari hari ini tentang statistik, analisis pengolahan data dasar. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, kemudian dari LKPD yang dari TikTok, kelompok TikTok tadi mana toh? Ini ya, kelompok TikTok di anggotanya Tika, Audita, Devita, dan Sofi. Kemudian permasalahannya adalah ini, perlukan pengukuran tinggi badan. Kemudian didapatkan data Doni. Ini dikategorikan dengan kategori nama dan tinggi badan. Isinya data Doni, data nama adalah Doni Tata Agus Rasa Mulia. Kemudian isinya ini sesuai, dilihat di sini sesuai. Oh, sesuai. Kemudian di sini nanti aku benerkan untuk rata-rata benar menggunakan average, nilai tertinggi dengan max. Kemudian hasil deskripsinya dengan pengolahan ini kita dapat mengetahui tentang rumus, hasil, dan ditemukan pula jumlah rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data. Untuk pemilik dari yang tertinggi siapa pemiliknya? Pemilik data tertinggi siapa? Agus ya. Yang paling rendah? Yang paling rendah adalah Doni. Nah, di situ bisa didapat hasil seperti itu. Sudah mengetahui tentang sum, max, dan min. Jangan lupa, ini kita mengerjakan post test. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan pengolahan data lanjut. Kemudian untuk pengayaannya, karena pengayaannya apabila sudah melewati KKM nilainya bagus semua, nanti ditambahkan untuk materi yang lebih lanjut. Kemudian untuk pemberian remedialnya, apabila ada nilai yang kurang dari KKM, ini ya, kalau lebih dari 50% atau yang kurang dari KKM itu banyak, maka pembelajaran akan diulang. Klik e-learning, ya, kemudian klik angkat motivasi. Silakan diklik. Nah, dikerjakan di situ. Ini tidak mempengaruhi penilaian. Tidak ada namanya. Enggak. Silahkan Pak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan syukur alhamdulillah untuk kelancaran hari ini. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.